Cek sound, selamat sore semuanya. Sore. Oke, hari ini, sore ini kita edukasi lagi tentang metode anti cut loss. Anti cut loss. Sambung yang kemarin ya. Ya, yang tadi malam keputus. Ya. Nah, semangat ya langsung soberi. Bu Selvi dengerin itu. Untuk anti cut loss ini sebenarnya kita tinggal pantau aja saham yang kita miliki. Saham apapun itu. Mau fast trade boleh, mau swing juga bisa. Nah, metodenya adalah dengan cara average down kalau dibawa turun. Kalau dibawa turun itu di average down. Kalau yang fast trade ya sesuai dengan metode fast trade, swing ya swing. Jadi mau digunakan untuk swing boleh, mau digunakan untuk fast trade ini juga bisa. Nah, yang menjadi fokus utamanya adalah saham pilihan kita. Saham pilihan kita. Artinya apa? Saham yang dibeli itu jangan banyak. Satu aja. Jadi saham yang dibeli itu satu. Jangan 5, jangan lebih dari satu. Tapi pastikan beli sahamnya cuma satu dan dipantau. Fast trade boleh, swing boleh. Contoh, kalau misal kita dananya berapa nih? Rata-rata berapa ya? 10, 20, 50, 100 boleh deh. Misal 20. Misal di sekuritasnya 20. Nah, belilah saham hanya satu aja. Mau buat fast trade boleh. Mau buat swing boleh. Gitu. Misal fast trade ya, misal fast trade. Beli sahamnya jangan banyak-banyak. Jangan langsung 20 juta sekali beli, jangan. Beli aja 30% misal. Ini yang sambung kemarin ya Pak Oli ya? Yes. Misal beli saham 30%. Jadi ini metodenya anti cut loss dan auto profit. Auto profit. Jadi misal nih beli 30%, beli 30%, berarti kan belinya hanya 6 juta. 30% belinya hanya 6 juta. Misalkan ini fast trade. Lalu setelah beli, sahamnya turun. Misal beli di harga 100. Lalu harganya turun. Kalau turun, jangan langsung di average down. Jangan langsung di sell, jangan langsung di cut loss. Tapi biarkan, turun biarkan. Misal ini fast trade ya. Kalaupun turun, paling turun 95. Jelek-jeleknya ARB. Misal turun 95, saat ini mau naik lagi, kita beli lagi dari sisa 14 juta kan sisanya. Saat biru pertama ya Pak? Yes, saat di temp 100 tick sama 1 menit biru pertama, beli lagi. Belinya berapa? Ya belinya sama, 6 juta boleh ya. Atau 50% dari saldo ini juga boleh. 7 juta. Beli di 95. Nanti harga rata-ratanya itu bisa jadi 97 atau 98. Saat 95 ini naik ke 100 saja, kita sudah profit. Gitu. Jadi kalau profit ya langsung take profit karena ini fast trade. Atau sampai candlenya merah di sini baru jual. Kalau hari ini belum sampai 100, nunggu besok lagi Pak Oli. Bukan, minimal ini tercapai enggak Pak? 97 harga rata-rata ini. Ini kan mudah, cuma naik 2 atau 3 tick. Ya, tapi pastikan ini kondisi seperti ini kita harus tahu dan confirm. Saya contohkan yang hari ini.
Yang kejadian Nah, tadi, tadi SWID tuh Pak Oli. Saya nyangkut tuh. SWID. Nah, Oke, SWID. SWID, Bapak apa? Daily ya? SWID. Oke. Tadi fast rate tadi. Oke, tadi fast rate. Bapak tadi beli di berapa? Tadi dapatnya 125 tuh. 125. Berapa lot? Berapa tadi ya? 1000. 1.200. 200 lah. 200. Sekarang harganya 118. 200. 118 200 lot. terus misalkan 2 kalinya 400 lot. Nah, kalau Bapak beli lagi 400 lot, harga rata-ratanya di sini, Pak. Di 120. Kira-kira mudah nggak tercapainya? Oh, di double ini ya. Ya, itu satu. Nah, tapi saat mau beli, perhatikan ini. Di volume itu ada EMA. EMA 5, 10, 20. Ini saya setting 5, 10, 20. Wah, baru muncul nih. Masuk volume apa SPID, Pak. Nih, terakhir nih. Mau penutupan. Nah, Nah, beli besok naik nih SPID sesi pertama. Nah, kalau mau beli kayak gitu. gini, Pak, ya. Ya, Saat EMA 5-nya, ya, saat EMA 5-nya itu turun di bawah, paling bawah pokoknya, di antara garis EMA 5 sama di bawah garis EMA 5 sama 50. Yang Pastikan di 1 menit itu. Yang di 1 menit Pak Oli. di 1 menit dan 100 tick. Oh ya, oke. Jadi MA-nya, ya, MA volumenya Turun. itu pastikan di situ. Ya turun, emang formnya turun dulu ya. Yes. Nah, itu baru kita breakdown. Dan pastikan tetap di sini ya. Jadi lihat dulu di sini. Walaupun ini naik, tapi kalau MA volumenya yang kecil ada di atas, jangan breakdown. Nah. Oh, gitu ya. Ya. Jadi MA 5-nya harus di bawah MA 10,20 gitu ya. Yes. Oh. Kalau Bapak swing ya, misalkan swing. SWID swing, berarti time frame daily-nya harus kita lihat di sini. Sama di sini. Nah, kalau kayak gini, jangan average down dulu. Kalau yang swing ya. Kalau memang niatnya swing, jangan average down. Tapi kalau fast rate, ya seperti tadi. Time frame kecilnya yang dilihat. Gitu. Kalau slis, Pak. Slis bisa dicontohkan di slis, Pak? Slis bisa. Nah, slis. Slis Bapak punyanya di berapa? Swing. Swing. Belinya kapan? Swing. Harga itu 373. Bukan, hari ke apa, Pak? 374. Hari apa? Tanggal berapa? Belinya. Sudah lama itu, Pak, sebelum gabung. 3 berapa, Pak? 374. 374, oke. 374. Sudah efek sekali. Harga sekarang berapa? Harga yang Bapak miliki sekarang berapa dan lotnya berapa? Lotnya 110. Lot, oke. Lotnya 110. Harganya harga sang 374. 374, oke. Slis sekarang 282.
3.12 itu di sini. Agak berat. Oke. Berarti kayak gini harus cek spike-nya dulu karena Bapak swing ya. Ya, di speknya 360. 360. Iya. Time iya, frame 15 kayaknya tadi malam itu. 15. Yang time frame 5 Kemarin udah ngomong. Pak Oli kemarin udah ngomong. Bentar kita cek aja. Maksudnya di MA5-nya yang di ini Pak, momentum untuk FRX, apakah sudah momentum di FRX berdasarkan volume yang ada? Oke, Sliss ya. Sliss ini spike-nya baru muncul. Sore ini Sliss baru muncul di harga 300, Ya. tapi ini belum confirm ya. Karena baru Baru satu kali. segaris. Ya. Besok dicek lagi. Ini besok baru bisa kita tahu confirmnya. Nah, misal speknya di 300 ya. Misal speknya benar-benar di 300, maka kita bisa hitung. Kalau Bapak tadi punya 100 lot, ya, 110 lot di harga 374, maka Bapak kalau mau breakdown itu harga rata-ratanya harus di bawah 300. Oke. Misalkan besok beli supaya harga rata-ratanya di bawah 300, maka Bapak harus beli lagi kurang lebih 300 slot. Oh, 300 slot masih di 306. 400. 301. 500 slot. 298. Oke. Jadi kalau Bapak bisa, karena tujuan harganya itu ke sini nih, ke 300. Kalau Bapak punya harga di 374, Bapak punyanya 110 lot. Nah, untuk breakdown supaya mudah terjemput di sini, itu harus beli lagi 500 lot di harga 282. Harga rata-ratanya nanti akan jadi 298. Gitu. Jadi nyampe 300 minimal BEP. Itu cara breakdown-nya. Oke, saya kembali lagi ke sini yang anti cut loss tadi. Nah, contoh hari ini, saya tadi ini kena di apa itu namanya? Karya. Saya nggak tahu tadi karya itu tiba-tiba down di sini nih. Ya, ini perhatikan nih, karya. Ya. Saat di sini tadi, saya punya di 366. Lalu noleh sedikit dibanting. Turun terus sampai 325 ternyata. Nah, saya perhatikan di sini nih. Coba perhatikan volumenya ini. MA volume hijau nih, kan naik nih, lalu turun. Nah, saat ini mau naik ya. Saat ini mau naik. Tolong di-mute dulu Pak Adi, nggak dengar. Kenapa? Itu suara nggak dengar. Oke. Mute dulu Pak. Yes. Mute dulu. Oke. Jadi saat tadi kebanting di sini, punya 366, naik, habis itu kebanting. Cepet banget bantingnya. Saya cuma noleh sebentar, nggak kelihatan. Lalu udah minus 5% aja. Nah, saya perhatikan nih, di sini perhatikan, di 100 tick juga perhatikan, bareng. Mana tadi yang 100 tick? Ini mungkin. Oke. Jadi saat MA-nya ya, ini turun terus biarkan. Saat MA-nya turun, ini dan mau naik lagi, itu baru buy lagi. Di sini. Jadi saya punya tadi dari 366, saya beli lagi harga rata-rata 350. Baru kejual di 360 tadi saya jual di sini. Jadi breakdown silakan, tapi jangan langsung. Perhatikan dulu MA volumenya supaya benar-benar pas gitu maksudnya. Apalagi yang fast trade ya. Fast trade ini harus benar-benar melihat nih 100 tick sama 1 menit.
Jadi di saat MA volumenya, MA kecilnya di bawah semuanya, nah kita tinggal siap-siap buy. Ini. Jadi nggak jadi cut loss di sini. Kalau dananya masih ada loh ya. Kalau dana di portofolio kita masih ada, nah bisa average down. Tapi kalau nggak ada langsung all in, di saat tiba-tiba seperti ini, ya kita jadinya bingung. Bukan cuma bingung, jadinya diem gitu. Gitu. Tapi kalau masih ada dana di porto, nah itu bisa kita buat untuk average down. Gitu. Jadi perhatikan Pak Oli. MA volume ini. Ya bos. Kalau kasusnya IPPE tadi Pak Holi, itu kan tadi juga di pagi pertama itu kan langsung lompat-lompat tuh. Nah, Yes. tiba-tiba terakhirnya kan ARB. Nah, itu case-nya kayak seperti itu gimana Pak Holi? IPPE. Nah, IPPE. Masnya gimana Pak? Lompat-lompat. Jadi tadi kan lompat-lompat. Ya. Nah, ternyata terus kemudian turun. Oke. Nah, turun ternyata ditunggu-tunggu ternyata sampai ARB gitu Pak Oli. Ya. Nah, untuk recovery-nya bagaimana strateginya? Oke, recovery-nya. Pertama ya, yang dibeli ini kita kan tahu karakternya. IPPE tadi candle bayangannya itu 10%. Satu. Yang kedua, volumenya hari ini kecil. Apakah boleh recovery? Boleh. Kalau nggak mau cut loss tadi kan fast trade. Fast trade terlalu ketinggalan. Sampai ARB. Recovery-nya tinggal dilihat nih Pak. Kalau memang fast trade yang melihatnya dengan time frame pendek. Kalau misalkan swing, kapan average down-nya? Tunggu MA ini, MA 5-nya ini, nanti turun di paling bawah, baru average down. Oke. Contoh Pak ya, contoh. Ya. Oke, saya kasih contoh di sini nih. PPE di sini, sahamnya besoknya ya, ini kan biru pertama, besoknya naik. Sorry, naik lalu turun ini. Benar kan? Yang hari kedua ini. MA-nya kan besar nih, tinggi. MA 5-nya tinggi. Saat MA tinggi, biarkan. Jangan di cut loss, nggak apa-apa. Nah, saat MA, misalkan di sini, beli di sini, ya, beli di pucuk nih, paling pucuk misalnya. Iya, iya. Lalu turun, besoknya turun lagi. Biarkan, jangan average down dulu. Kenapa? Karena MA 5-nya itu masih di atas. Tapi silakan mulai average down saat di sini. MA 5 yang hijau ini ya, garis hijau. Sudah ada di posisi paling bawah dan mau naik. Nah, baru di posisi ini baru average up, average down, sorry. Yang merah itu MA 10 ya? Merah MA 10 ini. Hijau Oke. 5, merah 10, hitam 20 ya? 20. Yes. Oke. IPPE, Pak tadi Oli. Bapak beli di berapa? Sebentar. Pak Eko, IPPE beli di berapa? Beli jam berapa? Beli pagi. Jam 9 Ya, jam 9 Oke. lebih. sampai siang nggak profit. Profit ngambil lagi ambruk. Oke. Profit ambil lagi ambruk. Oke. Artinya di sini. Tadi kan nggak naik lagi ya. Berarti. Ya. Setelah ambruk nggak naik lagi. Berarti untuk recovery-nya menggunakan time frame yang daily, Pak. Tunggu. Mana tadi? Daily. Ya tadi. Tadi yang lain Tunggu- gede. Pak. Tunggu MA-nya, MA volumenya itu ada di bawah. Baru nanti recovery di sini. MA 5-nya yang paling bawah ya. Ya. Jadi yang warna hijau ini turun dulu ke Ya. bawah. Saat Ya. mau naik, nah baru average down. Ini Pauli pakai satu eksponensial Pauli, Ya, eksponensial. eksponensial ya. Oke. Ya, EMA, pakai yang EMA. EMA, yang 5 juga EMA Pak Oli ya. Ya, EMA semua.
Oke, dan ini kalau yang posisi ini, apakah yang di candle dengan yang di volume itu relatif terlalu sejajar, Pak? Terkait dengan posisinya. Relatif sejajar. Sama, Pak. Jadi Dalam artian EMA 5 yang di candle itu di bawah, itu di volume juga di bawah gitu ya? belum tentu. Oke. Ya, Jadi yang dipakai yang di candle atau yang di volume? dua-duanya. Oh, Jadi kenapa volume ya? Kenapa volume kita gunakan? Karena volume ini kan bahan bakarnya. Gitu. Coba nanti lihat semuanya. Kalau sudah lihat iseng-iseng lihat ya. Kalau MA5 sudah di atas, nggak lama saham itu akan turun. Sebaliknya, kalau MA5-nya ada di posisi bawah, nggak lama akan naik. Termasuk volumenya, termasuk harga. Ya. Jadi EMA yang di volume yang ngikutin volume, EMA yang di candle berarti itu ngikutin harga. Pak Holi, Yes. Bukannya. oke, kalau makasih Pak Oli. EMA volume itu berarti kalau turun berarti mengatakan bahwa volume selama 5 hari ini sedang mengalami penurunan gitu ya Pak ya? Yes, Rata-ratanya. rata-rata. Ya, rata-ratanya, Pak. Rata. Sehingga dengan seperti itu logikanya ketika ada volume naik nanti pasti akan naik harganya gitu Pak ya. Yes. Oke, makasih Pak. Nanya Pak. Ya. Pak, kalau sebenarnya yang bagus itu kan kalau candle di atas MA5 ya. Candle di atas Dan- MA5. 20. Dan susunannya itu kan yang yang normal sebenarnya MA5, MA10, lalu MA20 kan ya. Ya. Nah, tadi Bapak bilang kalau MA5-nya sudah di atas itu berarti akan turun. Yes. MA volume ini Bu, bukan MA candle Bu. Termasuk MA candle, Bu. Sama. Jadi untuk teori EMA itu mau di candle mau di volume sama. Oke. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi misal nih MA5 ada di atas gitu. Contoh kayak gini nih. Ini kan Ya. MA5 di Tapi kan atas. sebenarnya yang bagus tuh harga saham itu kalau MA-nya itu teratur toh, Pak. 5 paling atas, kemudian 10, lalu 20 itu berarti ini harganya itu bagus asal candlenya di atas Uptrend itu, MA5 gitu kan, Pak. Bentar, pengertian harga uptrend, bagus itu Bu. seperti apa dulu? Maksudnya akan naik continuous bullish gitu. Continuous bullish. Iya. Iya, bullish continuation Continuous. kalau MA5, 10, 20 susunannya seperti itu gitu. Maksudnya MA5 di atas 10 lalu paling bawah 20. Oke. Jadi artinya Ibu kan gini maunya. Seperti ini MA5. MA10, MA20. Iya. Seperti Ya, ini mau susunannya. kayak gitu Ibu. Iya. Ya. Kalau seperti ini bagus, Menurut Ibu. ya. Kalau seperti ini bagus, gampang nyari kayak gini. Tapi ingat ya, sekali ini patah, harganya turun, Bu. Nah, kalau itu patah, Pak. Tapi sebenarnya kalau dia terus lurus ke atas 3 itu sejajar, itu kan bagus, Pak. Iya, Akan bullish kan. betul. Benar nggak? Benar. Ini Iya. ya, kalau ini naik terus, Iya. ya bagus. Iya. Seperti itu yang sebenarnya yang bagus kan. Yes. Supaya ini naik terus, harus ada apa? Volumenya Volume. naik. Volumenya. Iya. Nggak mungkin harga naik terus tapi volumenya kecil. Iya, Pak. Ya. Jadi ini kan harus seimbang. Nah, kalau kita beli di saat posisi seperti ini, resikonya apa? Volumenya turun ikut Ikut turun. harganya. Itu satu. Yang kedua, kalau beli sudah di posisi seperti ini, berarti sudah naik beberapa hari. Beli di pucuk udah. Ya kan? Kalau sudah candle ya, candle sudah di atas EMA, berarti dia kan sudah uptrend. Ya. Ya.
Ya, itu Padahal yang kita inginkan itu adalah saham yang baru mau naik, Mau naik. baru mau uptrend. yang golden cross itu ya. Boleh golden cross, boleh MA5-nya itu sudah menjauh dari MA yang besar. Contoh ini. Beli reversal. Ya, ini MA5 hijau ini kan di bawah nih. Di bawah MA10, di bawah MA20. Tapi sudah mulai, ini kan sudah menjauh dan sudah mulai patah. Ditambah volume. Volumenya membesar. Maka harganya naik. Hari ini juga sama. IPPE kemarin kan juga sama. MA5 sudah menjauh itu di sini. Baru golden cross-nya kemarin. Di sini. Nah, jadi kalau mau beli bagaimana? MA5 itu kalau baru mau beli loh ya. Jadi carilah MA5 yang posisinya di bawah. Di bawah MA10, MA20. Kalau volumenya besar, ini kan akan golden cross jadinya. Kalau beli sudah saat golden cross, sudah agak telat. Gitu. Itu kalau untuk scalping sih ya. Kalau swing sebenarnya enggak gitu ya, Pak. Sama. Swing, jadi tergantung. Jadi kita swing itu mau belinya saat baru mau naik atau sudah naik. Baru mau naik atau sudah naik. Sudah naik itu artinya sudah uptrend. Itu sudah follower itu. Ya. Itu bebas, kita mau milihnya yang mana. Kalau kita mau yang baru mau naik, ya cari kondisi yang seperti ini. Ya. Semua MA-nya itu golden cross atau gerundel gitu, Mas. Gerundel apa? Jadi satu ini lah. Bukan gerundel ya, gerundel itu kan ini marah nanti. Bundet. Ya. Ngeruntel. Ngeruntel. Nah, itu loh ngeruntel. Ya, Pak. Gitu. Suwe-suwe bahasa ini metu sing aneh-aneh itu. Terima kasih Pak untuk Yes. penjelasannya. Nah, kalau bisa ya, saat golden cross ini, candle Heikinasinya biru pertama. Ya. Kalau dapat yang seperti itu, oke. Oke. Jadi, sama kembali tadi. Kalau kita mau anti cut loss, saham yang kita beli jangan lebih dari 1. Dan belinya juga jangan langsung all in, jangan semuanya. Karena kalau saham yang sudah kita beli, lalu turun, bingung kita. Duit entek mau deposit, masih nunggu. Kan jadinya nggak enak. Saat trading jadinya diem. Apalagi tadi, IPPE dibanting tadi. Kan pada diem dulu. Pada diem. Sok. Jadi kalau mau anti cut loss, sebenarnya nggak usah cut loss. Asal, ya. Contoh IPP, jadi gini, IPPE tadi, IPPE, Karya itu belinya udah bener. Sudah 2% sebenarnya. Tapi nggak mau take profit. Saya tadi nggak mau take profit. Akhirnya dibanting. Tapi masih bisa recovery.